Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wahda wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Pertama sekali marilah kita memanjatkan setinggi puji dalam syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang alhamdulillah pada pagi dini hari ini masih diberikannya kita nikmat kesehatan, nikmat iman dan Islam, sehingga kita bisa berkumpul di tempat dan juga di majelis yang dimuliakan oleh Allah ini. Salawat berlian dan salam marilah kita sampaikan kepada arwah junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Tuan-tuan, puan-puan yang cintai Allah Subhanahu wa taala, pada malam hari ini, pada dini hari ini kita akan memberi materi tentang qalbul mu'min baitullah. Di dalam sebuah hadis dikatakan bahwa di dalam tubuh manusia ada segumpal daging. Jika ia baik, maka baik pula akhlaknya. Dan jika ia tidak baik, maka tidak baik pula akhlaknya. Dia adalah qalbu atau hati. Kemudian di hadis lain dikatakan qalbul mu'min baitullah. Qalbu orang yang beriman itu adalah rumah Allah. Apabila kita melihat qalbu kita seperti dalam hadis, qalbu manusia itu berlapis-lapis. Lapisan paling luar adalah dada kita. Dada namanya syadrun. Kemudian di dalam dada itu barulah ada qalbu, hati kita. Cuman qalbu ini dimensinya dia udah dimensi ghaib. Kalau dada, ini dada masih terasa, bisa kita pegang, kita rasakan. Tapi kalau qalbu di dimensinya ghaib. Nah, di dalam lapisan kedua, di dalam ketiga dalam qalbu setelah qalbu adalah fuad. Nah, yang pertama tadi syadrun. Nah, di dalam syadrun itu disinilah terbitnya cahaya iman. Kemudian qalbu terbitnya cahaya Islam. Kemudian di fuad disitulah terbitnya cahaya makrifat. Jadi orang yang fuadnya udah bercahaya atau mengeluarkan cahaya makrifat, maka dia akan mengenal Allah. Dia akan mengenal dirinya. Kemudian di dalam fuad ada namanya syaghafa. Di dalam syaghafa itu ada lubban. Di dalam lub ada sir. Kemudian di dalam sir ada kata Allah, di mana tempatku mentajallikan diriku. Tuan-tuan, puan-puan yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Abu Daud juga dikatakan bahwa tidak akan dapat memuat zatku di bumi dan di langitku kecuali hati hambaku yang mukmin, lunak dan tenang. Tidak dapat memuat zatku, kata Allah, di bumi dan di langitku kecuali hati hambaku yang mukmin dan lunak dan tenang. Jadi satu-satunya yang bisa memuat zatnya Allah adalah hati manusia yang mukmin, yang hatinya lunak dan tenang, bersih. Kemudian di surah Al-Isra dikatakan dalam surah ayat ke-80, dan katakanlah, ya Tuhanku, masukkanlah aku secara masuk yang benar dan keluarkanlah aku secara keluar yang benar, dan berikanlah aku kepadaku dari sisi Engkau kekuasaan yang menolong atau sultanul basyir. Baik, jadi di dalam qalbu orang-orang yang beriman, apabila qalbunya terjaga tadi, dia lunak dan tenang, maka di sana akan muncul namanya basyir. Di mana basyir itu dia mempunyai kekuatan penolong atau namanya sultan. Jadi sultanul basyir, sultanul basyir. Jadi sultan basyir ini
dia akan muncul sendiri apabila hati kita sudah bersih, hati kita sudah lunak tadi, hati kita, makom kita pun naik, sudah semua lapisan-lapisan ini sudah bercahaya dia, maka muncullah Sultan Basyir sesuai dengan Al-Quran surah Ar-Rahman ayat 33. Ya maksarul jinni wal ins illa liya'budu. Ya maksarul jinni wal ins Sultan terakhirnya, yang artinya hai jamaah jin dan manusia, jika kamu sanggup menembus atau melintas penjuru langit dan bumi, maka lintasilah. Tapi kamu tidak dapat melintasinya kecuali dengan sultan. Saya ulangi lagi. Hai jamaah jin dan manusia, kata Allah, jika kamu sanggup melintasi penjuru langit dan bumi, maka lintasilah. Kamu tidak dapat melintasinya kecuali dengan sultan, kekuatan penolong dari Allah. Itu hati orang-orang yang bersih. Kita hubungannya tadi dengan ini surah Al-Isra ayat 80. Dan katakanlah, ya Tuhanku, masukkanlah aku secara masuk yang benar. Masukkanlah aku secara masuk yang benar. Dan keluarkanlah pula aku secara keluar yang benar. Dan berikanlah aku dari sisimu engkau kekuasaan yang menolong atau Sultan Basyir. Baik tuan-tuan yang cinta Allah, yang terakhir adalah tentang kiblat. Jadi kiblat itu ada 4. Ada kiblat zahir atau syariat, itulah Ka'bah yang sering kita arahkan pada kita saat kita sholat, searahkan hati kita menuju Ka'bah. Itu kiblat syariat. Kiblat yang kedua adalah hati kita sendiri, qalbu. Itu jalan tarekat. Jadi orang yang bertarekat itu ya kiblatnya adalah qalbunya. Karena dalam qalbu itu ya ada Ka'bahnya juga. Kemudian yang ketiga, kiblat yang ketiga adalah mursyid secara hakikatnya. Karena kenapa mursyid? Karena mursyid itu adalah tajallinya Allah, tajallinya nur ala nur tadi. Kemudian yang terakhir, kiblat yang keempat adalah Allah itu sendiri. Itulah orang yang mencapai tingkatan makrifat. Baik, demikian mungkin pengantar diskusi kita pada awal ini. Jika ada yang mau bertanya, kami persilahkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.